Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang inseminasi buatan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Juliana Putri sebagai moderator dan rekan saya di sana Ika Rahmawati sebagai notulen. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi kelompok 3 dengan judul Pandangan Agama Islam terhadap Inseminasi Buatan. Saya persilahkan kepada kelompok 3 mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami, yaitu pandangan agama Islam terhadap inseminasi buatan. Yang pertama, pengertian inseminasi buatan. Kata inseminasi buatan berasal dari bahasa Inggris insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi. Jadi inseminasi itu adalah pembuahan secara teknologi dan tidak alami. Jadi memerlukan bantuan teknologi. Pengertian inseminasi buatan secara umum merupakan teknik memasukkan sperma secara langsung ke dalam leher rahim atau tuba falopi. Teknik ini dilakukan untuk memperpendek jalan sperma ke sel telur, sehingga dapat melewati halangan yang mungkin terjadi dan meningkatkan kesempatan hamil. Jadi inseminasi ini merupakan proses memasukkan sperma ke dalam tuba falopi yang bertujuan untuk memperpendek jalan sperma ke dalam sel telur. Macam-macam inseminasi buatan. 1. Intrauterine insemination atau IUI merupakan inseminasi buatan yang umumnya direkomendasikan bagi pasangan yang infertilitas faktoria, infertilitas akibat endometriosis, dan infertilitas dengan penyebab yang tidak diketahui. Jadi yang pertama ini, IUI ini merupakan inseminasi buatan yang direkomendasikan bagi pasangan yang mengalami infertilitas faktoria. Dalam kasus melibatkan ketiga suburan pria, ini sering digunakan ketika jumlah sperma sangat rendah atau ketika sperma tidak cukup kuat untuk berenang melalui serviks dan naik ke saluran tuba. Jadi IUI ini ditujukan untuk pria yang memiliki tingkat kesuburan yang inseminasi buatan yang direkomendasikan bagi pasangan yang mengalami infertilitas faktoria. Dalam kasus melibatkan ketiga suburan pria, ini sering digunakan ketika jumlah sperma sangat rendah atau ketika sperma tidak cukup kuat untuk berenang melalui serviks dan naik ke saluran tuba. Jadi IUI ini ditujukan untuk pria yang memiliki tingkat kesuburan yang lemah. Jadi digunakan untuk membantu sperma masuk ke tuba falopi tersebut. Yang kedua adalah intravaginal insemination atau IVI, adalah jenis inseminasi buatan yang paling sederhana dan melibatkan penempatan sperma ke dalam vagina seorang wanita. Metode inseminasi ini dapat digunakan pada wanita yang tidak memiliki masalah kesuburan apapun. Jadi semua wanita bisa melakukan inseminasi buatan dengan metode ini, termasuk wanita yang sering mengalami rasa sakit ketika berhubungan seksual. Metode ini memiliki tingkat keberhasilan yang cenderung lebih rendah daripada IUI yang tadi. Jadi tingkat keberhasilan dari metode ini lebih rendah dibandingkan yang pertama tadi, sehingga tidak umum digunakan dan lebih sering dilakukan di rumah masing-masing pasien. Jadi inseminasi ini ditujukan untuk semua wanita, tidak terkecuali maupun itu
mengalami sakit maupun tidak, ini bisa menggunakan metode ini. Dan kelemahannya ini, inseminasi dengan metode ini hasilnya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Yang ketiga adalah intracervical insemination. Inseminasi intracervical adalah salah satu prosedur inseminasi yang tertua, yang paling umum sejak tahun 1880-an. Jadi inseminasi ini adalah inseminasi tertua yang ada. Mirip dengan yang pertama tadi, ini melibatkan penempatan sperma langsung ke saluran reproduksi wanita untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Jadi inseminasi ini juga melibatkan itu mengalami sakit maupun tidak, ini bisa menggunakan metode ini. Dan kelemahannya ini, inseminasi dengan metode ini hasilnya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Yang ketiga adalah intracervical insemination. Inseminasi intracervical adalah salah satu prosedur inseminasi yang tertua, yang paling umum sejak tahun 1880-an. Jadi inseminasi ini adalah inseminasi tertua yang ada. Mirip dengan yang pertama tadi, ini melibatkan penempatan sperma langsung ke saluran reproduksi wanita untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Jadi inseminasi ini juga melibatkan penempatan sperma langsung di dalam tuba falopi untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Perbedaan utamanya sama dengan yang pertama tadi adalah prosedur yang ini menempatkan sampel sperma di dekat serviks, bukan rahim seperti pada DI. Jadi untuk yang ini penempatan spermanya di serviks. Dan kalau tadi yang pertama tadi di rahim, kalau ini di serviksnya. Yang keempat adalah intratubal insemination atau ITI. Bahwa ITI dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan memasukkan sperma ke dalam tuba falopi menggunakan bantuan kateter. Jadi cara pertama yaitu memasukkan sperma ke dalam tuba falopi dengan bantuan kateter. Sementara cara kedua lebih invasif dan melibatkan pemasukan kamera ke dalam perut untuk menemukan saluran telur, sehingga sperma dapat ditempatkan pada saluran itu secara langsung. Jadi kalau yang pertama itu menggunakan alat yang bernama kateter, kalau yang cara kedua itu juga dengan bantuan kamera untuk menemukan saluran sel telur, sehingga sperma dapat ditempatkan pada saluran yang tepat. Dalam beberapa kasus, cara kedua ini lebih dapat membantu pasangan. Jadi karena itu dimasukkan kamera dan hasilnya bisa tepat, letaknya bisa menggunakan alat yang bernama kateter. Kalau yang cara kedua itu juga dengan bantuan kamera untuk menemukan saluran sel telur, sehingga sperma dapat ditempatkan pada saluran yang tepat. Dalam beberapa kasus, cara kedua ini lebih dapat membantu pasangan. Jadi karena itu dimasukkan kamera dan hasilnya bisa tepat, letaknya bisa tepat. Jadi cara kedua ini terbukti sangat lebih efektif daripada cara yang pertama tadi. Pandangan Islam terhadap inseminasi buatan. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Karena itu kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam,
maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad atau mujtahidin agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70 dan Atin ayat 4. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia. Maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan dalil itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. Kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain, istri orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan atau ovum, karena kata ma dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam Toha ayat 53. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam An-Nur ayat 45 dan Pandangan para ulama. Majelis Ulama Islam Indonesia atau MUI dalam fatwanya menyatakan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. B. Inseminasi buatan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Al-Zariyah. Hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan. C. Inseminasi buatan dari sperma yang dibutuhkan dari suami yang telah meninggal, hukumnya haram berdasarkan kaidah Al-Zariyah. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik. D. Inseminasi buatan yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah atau zina. Dan berdasarkan kaidah Al-Zariyah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Manfaat inseminasi buatan. 1. Penularan penyakit dapat dicegah melalui IP dengan hanya menggunakan perjalanan-perjalanan yang sehat atau bebas dari penyakit, menghindari kontak-kontak kelamin pada waktu perkawinan, dan membubuhi antibiotika ke dalam semen sebelum dipakai. 2. Inseminasi buatan atau IP sangat mempertinggi penggunaan perjalanan-perjalanan unggul. Daya guna seekor perjalanan yang sangat genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 3. Bagi peternak-peternak kecil seperti umum ditemukan di Indonesia, menggunakan IP sangat menghemat biaya di samping dapat menghindari bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan terbaik untuk diternakan. Kelebihan inseminasi buatan. 1. IP masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina. Kalaupun ada, jarang terjadi. 2. Kemungkinan besar IP dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik dan lain-lain. Baik, sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. 30 menit dari sekarang saya serahkan kepada audio. Jadi kepada saudara Salman, silakan perkenalan kelompok. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari kelompok 5. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Salman yang pertama. Yang pertama itu menggunakan kamera yang bernama endoskop. Mungkin itu dimasukkan ke vagina yang berguna untuk menemukan saluran sel telur yang dilakukan oleh ahlinya. Contohnya seperti ahli medis, contohnya itu dokter. Bisa diterima? Untuk yang pertanyaan kedua, tolong diulang.
Faktor sosial pasangan melakukan inseminasi buatan, dan jika salah seorang dari pasangan tidak setuju, apakah inseminasi buatan secara agama masih dapat dilakukan? Jadi inseminasi buatan itu kan menurut agama Islam, jika itu dilakukan oleh pasangan suami istri, jadi pasangan suami istri, jadi harus ada persetujuan. Jadi jika tidak ada persetujuan antara pasangan suami istri ini, maka inseminasi buatan ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada persetujuan. Ya. Namun jika itu suami istrinya sudah setuju, maka dibolehkan untuk melakukan inseminasi buatan ini. Ya. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari audiens. Saya akan menjawab pertanyaan dari siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perdata, status anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami secara hukum dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Harus diterima jawab. Selanjutnya untuk pertanyaan yang dari saudara Sirajuddin, bisa diulang lagi pertanyaannya? Baik. Cara apa yang dilakukan oleh seorang pasangan suami istri jika salah seorang laki-laki menderita impotensi dan perempuan kurang subur dan mereka ingin segera memiliki anak? Jadi untuk caranya, jika ingin menggunakan inseminasi buatan, maka itu antara suami dan istri itu harus bersetuju ingin menggunakan metode ini. Jadi jika pasangan itu ingin memiliki keturunan dan ingin melakukan inseminasi, itu yang harus pertama kali ada, yaitu adanya persetujuan antara suami istri itu. Jadi jika suami itu mengalami penyakit itu atau kondisi itu, namun dia setuju untuk melakukan inseminasi buatan, maka inseminasi buatan bisa dilakukan untuk menghasilkan keturunan seperti itu. Bisa didengar? Bagaimana saudara? Kalau permasalahan itu kurang suburnya, kan itu menderita impotensi, dia nggak bisa gitu. Untuk menambahi atau menjawab pertanyaan dari saudara Sirajuddin, yaitu caranya adalah menggunakan metode inseminasi buatan intratubal. Jadi caranya memasukkan sel sperma tadi ke dalam sel telur secara langsung dengan tepat. Jadi jika pasangan itu kesuburannya kurang atau tingkat kesuburannya rendah, bisa melakukan dengan metode ini untuk menghasilkan keturunan. Caranya yaitu dengan menemukan saluran sel telur dan memasukkan sperma ke dalamnya. Jadi membantu sperma itu sampai ke sel telur seperti itu. Cara ini juga sudah terbukti membantu pasangan dengan masalah yang seperti ovulasi, terus kesuburannya rendah dan lain sebagainya. Bagaimana? Baik, karena waktu diskusi telah habis, sesi selanjutnya yaitu saya serahkan kepada notulen untuk menyampaikan hasil diskusi. Inseminasi berasal dari bahasa Inggris semination, yang artinya pembuahan atau pengambilan secara teknologi. Inseminasi buatan prosedur medis berupa memasukkan sel sperma pria. Macam-macam inseminasi buatan
pandangan para ulama dalam fatwanya menyatakan inseminasi buatan di sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Hukumnya buka atau boleh. Inseminasi buatan dari